Islam. Dalam ajaran Islam, adu domba disebut dengan istilah namimah. Adu domba atau namimah merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela, karena tujuan daripada adu domba itu sendiri ialah menyebarluaskan berita yang tidak benar atau fitnah, agar antar individu atau antar masyarakat muslim tidak saling menyukai satu sama lain, dan akhirnya terjadi pertikaian dan peperangan. Dengan kata lain, adu domba merupakan suatu perbuatan rekayasa yang sengaja dilakukan untuk merusak, memfitnah, atau menghancurkan orang lain, serta merupakan pemicu terjadinya permusuhan. Hukum melakukan adu domba adalah haram. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kulla khalafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Oleh karena itu, siapa saja yang melakukan adu domba, berarti ia telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah berbuat dosa, maka nerakalah baginya. Sebagai balasan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak akan masuk surga bagi al-qatat atau tukang adu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka yang disebut sebagai al-qatat ialah orang-orang yang senang mencuri dengan pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan mereka yang sedang berbincang. Kemudian olehnya disebarluaskan perbincangan tersebut kepada orang lain atau kepada masyarakat dengan tujuan mengadu domba orang tersebut. Dengan kata lain, apa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat bisa saja seperti apa yang dibicarakan, tetapi ditambah-tambahi dengan sesuatu yang menjelekkan atau berbeda sama sekali hingga benar-benar menjadi sebuah fitnah yang sangat merugikan. Cara paling mudah ialah dengan menyebarkan berita palsu atau memfitnah sehingga orang lain juga turut membenci orang yang ia benci. Apalagi dengan adanya media maya sekarang ini yang bisa dibilang menjadi jalan mudah bagi pelaku adu domba untuk selalu mencari-cari celah, menciptakan pemahaman-pemahaman yang tidak benar dan dengan mudahnya menyebarluaskan di media sosial sehingga menimbulkan keributan bahkan perpecahan. Begitulah sikap namimah dicela oleh syariat. Semua itu disebabkan karena sikap dan watak yang suka mengadu domba inilah terletak suatu sebab bagi timbulnya mafsadah yang besar. Tidak hanya bahaya dari sisi adab dan tata krama sosial dan etika pergaulan, melainkan juga secara syariat pelakunya sering disebut sebagai orang yang fasik, pelaku maksiat, dan berbagai sebutan lainnya. Semoga kita senantiasa dilimpahi kekuatan untuk menjauh dari sikap adu domba ini. Alangkah lebih indah bila sikap ini kita ganti dengan sikap semanak demulur atau sikap ukhuwah, yang salah satu pintunya adalah melalui jalan silaturahmi. Dan biasakan untuk senantiasa menyaring berita-berita baru agar tidak mudah termakan pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh oknum-oknum dengan niat mengadu domba.